Ini gila, proyek pengerjaan jalan di Petongan Rakit Kulim menggunakan material berasal dari galian C ilegal. Maraknya galian C jenis tanah uruk di Kabupaten Indragiri Hulu guna memenuhi kebutuhan proyek pengerjaan bahu jalan baik jalan provinsi maupun jalan kabupaten, kini di Inhu bermunculan kuari dadakan yang disinyalir tanpa izin. Salah satunya kuari tanpa izin ini ada di Desa Talang Perigi Kecamatan Rakit Kulim, diduga milik Rajiskan mantan Kepala Desa Patonggan Kecamatan Rakit Kulim dan Wawan yang saat ini masih menjabat sebagai Kepala Desa aktif di Kecamatan Batang Cinako. Kuari ini guna memenuhi kebutuhan tanah uruk proyek Jalan Petonggan Lubuk Sitarak, anggaran tahun 2024. Dan disinyalir tanpa kantongi izin. Pengerjaan Jalan Kabupaten Desa Petonggan Lubuk Sitarak, diketahui pemenang proyek pengerjaan Jalan Kabupaten ini, PT DPM, hal ini tercantum dalam papan proyek yang bernilai Rp4.852.641.269 dengan sumber dana DBH Sawit Kabupaten Indragiri Hulu. Nomor kontrak 09, KON, PUK BM RJDBH 8/2024 dengan tanggal kontrak 30 Agustus 2024. PT DPM atau perusahaan pemenang lelang, awalnya dinilai sudah sesuai prosedural. Namun karena pemenuhan tanah uruk yang disinyalir tanpa izin ini membuat pemenang lelang Jalan Petonggan Lubuk Sitara ini jadi diragukan pemenangan proses lelang dalam memperoleh proyek yang bernilai miliaran rupiah ini. Apalagi PT DPM ini mengerjakan proyek jalan kabupaten di Kabupaten Indragiri Hulu sebanyak 2 paket. Yang paket tak jauh dari paket pertama yang nilai kontraknya lebih dari 11 miliar rupiah. Ucap Rudi Walker Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia di Kelayang Sabtu 23 November 2024. Pelaksana PT DPM di lapangan, Dedeng, saat ditemui Sabtu 23 November 2024 membenarkan bahwa tanah uruk untuk bahu jalan yang dikerjakan, Jalan Petonggan Lubuk Sitarak, dikerjakan oleh orang setempat dengan pola borong per mobil dengan nilai Rp300.000 per mobil. Untuk satu mobil kita bayar Rp250.000 jika pakai mobil kita, dan jika mereka pakai mobil sendiri kita bayar Rp300.000 per mobil, ujar Dedeng di hadapan sejumlah wartawan yang meliput kala itu. Saat ditanya apakah tanah uruk yang dibutuhkan sudah standar memiliki izin galian C, Dedeng menjawab, jikalau terkait izin kita tidak tahu menahu, dan itu urusan mereka, jawabnya. Sedangkan menurut Rudi Walker, jika kontraktor tidak memastikan ada atau tidak ada izin galian C, sama saja artinya kontraktor mengabaikan aturan yang berlaku dan tak peduli dengan kondisi keberlangsungan proyek. Bahkan, kita sinyalir proyek ini dikerjakan dengan asal-asalan, jekletuk Rudi. Penggunaan material galian C yang tidak memiliki izin resmi adalah tindak pidana yang melanggar Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, Minerba. Sanksi yang dapat dikenakan bagi pelaku penambangan galian C tanpa izin adalah pidana penjara selama 5 tahun, denda Rp100 miliar. Selain itu, penada material galian C ilegal juga dapat dipidana sesuai dengan pasal 480 KUHP. Ancaman hukuman bagi penadah adalah 4 tahun kurungan penjara. Kontraktor yang menggunakan material galian C ilegal dalam proyek pembangunan juga dapat dipidana. Jelas itu pidana dan sudah ada pasal yang mengaturnya. Untuk itu diminta aparat penegak hukum agar menindak tegas kuari yang berada di Desa Talang Perigi Kecamatan Rakit Kulim dan menertibkan kuari-kuari yang bermunculan. Karena kita berharap agar hal ini tidak terjadi sebagaimana di Solok Selatan. Sambung Rudi. Mantan Kepala Desa Petonggan Rajiskan dan Wawan yang saat ini masih aktif menjabat sebagai Kades di Kecamatan Batang Cinako yang diduga sebagai pemilik alat berat ekskavator saat dikonfirmasi melalui telepon via seluler tak ada respon. Dari Kabupaten Indragiri Hulu Rudi Walker Purba melaporkan.